Jika berbicara mengenai sampah, memang tidak ada habisnya ya. Kalau kita lihat di sekitar kita, banyak masyarakat yang masih belum sadar dan masih membuang sampah sembarangan nih. Berbeda dengan di desa mandiri di kota wisata Batu, yang beberapa desa sudah memiliki sistem pembuangan sampah yang canggih dan teratur, apalagi sampah yang dikelola dengan baik. Nah, untuk itu ada baiknya ya kita mencontoh beberapa dari desa-desa mandiri ini dalam hal pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, dan enak dilihat. Nah, berikut 5 desa mandiri dan kelurahan yang memiliki pengelolaan sampah terbaik versi ATF Highlight. Desa Sumbergondo. Desa Sumbergondo adalah salah satu desa yang tidak menyumbang sampah ke TPA Telkung loh. Karena di Sumbergondo sendiri sudah memiliki manajemen sampah yang terkelola dengan baik mulai dari hulu hingga hilir. TPS 3R di Desa Sumbergondo ini memiliki kapasitas 6 ton sampah dan mampu melakukan pengelolaan sampah secara maksimal termasuk pengelolaan kompos. Hanya di Desa Sumbergondo lah sampah menjadi destinasi wisata edukasi pengelolaan sampah mandiri yang di setiap tahunnya selalu ramai didatangi wisatawan. Di sini sampah organik yang kebanyakan sayur afkir ditangani hingga tidak menimbulkan bau busuk. Dari komposter anaerob ini, BUMDes Sumbergondo tidak hanya menghasilkan pupuk kompos saja, tetapi juga pupuk cair yang bagus untuk pertanian nih. Selepas itu, wisatawan akan diajak ke unit mesin insinerator, di mana 3 mesin ini akan digunakan untuk menghancurkan ratusan kubik residu sampah yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dimanfaatkan kembali nih. Mesin buatan warga ini menampung residu sampah dari 800 kepala keluarga atau sebanyak 4.200 jiwa. Desa Mojorejo tak kalah dengan desa mandiri lainnya. Di desa ini tepatnya di wilayah RW 03, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Wisata Batu, membuat komposter yang merupakan alat untuk mengelola sampah menjadi kompos dari bahan dasar sampah basah. Komposter yang dibuat ini untuk mengelola sampah rumah tangga menjadi kompos cair, tetapi yang digunakan adalah bagian sampah organiknya. Namun di sini pun berbeda dengan cara kerja komposter lainnya, ditambah disediakannya tempat besar seperti tandon air. Setelah itu, sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan yang dimasukkan dalam tandon itu kemudian akan dituangkan air. Sampah organik yang sudah tercampur itu dibiarkan 3-4 hari, lalu siap diaplikasikan ke media tanam. Nah, hal ini sampai-sampai PJ Wali Kota juga mengapresiasi kesigapan dari warga di Desa Mojorejo ini loh. Desa Telkung. Seperti yang Sobat ATF ketahui ya, saat ini TPA Telkung sudah ditutup. Namun warga pun membuat tempat pembuangan akhir Telkung menjadi eduwisata pengelolaan sampah bersama Zero Waste Education Park. Pembangunan Zero Waste Education Park ini membuat TPA Telkung menjadi tempat penanganan sampah sekaligus tempat edukasi loh. Masyarakat juga bisa belajar terkait pengelolaan sampah nih. Di TPA Telkung sendiri, volume sampah yang masuk ke TPA Telkung mencapai 110 hingga 120 ton per harinya. Saat masa liburan pun, volume sampah yang masuk bisa mencapai 158 ton per hari. Sampah yang masuk ke TPA Telkung terdiri dari sampah anorganik sebanyak 48% dan sampah organik sebanyak 52%. Sepertinya Sobat ATF harus nih mampir dan belajar bersama terkait penanganan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar di Zero Waste Education Park Desa Telkung. Desa Pesanggerahan. Ya, Desa Pesanggerahan merupakan salah satu desa yang sudah diapresiasi oleh PJ Wali Kota Batu terkait pengelolaan sampah secara mandiri. Inisiatif dari warga Desa Pesanggerahan Kota Wisata Batu, Jawa Timur ini memiliki upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Wisata Batu lainnya terkait pengelolaan sampah secara mandiri ini. Warga Desa Pesanggerahan ini berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik.
Menariknya lagi, apresiasi untuk warga RT 03 RW 12 Desa Pesanggeran ini sejak tahun 2019 yang telah mempraktekkan pengelolaan sampah dari rumah secara mandiri dan hasilnya pun sudah dirasakan dan dimanfaatkan bagi lingkungan sekitar. Hasil dari pemilahan tersebut dimanfaatkan menjadi kompos dan pupuk cair untuk sampah anorganik akan didaur ulang dan akan disetorkan ke bank sampah. Inisiatif seperti ini sebagai langkah konkret dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menjadi contoh inspirasi untuk warga masyarakat Kota Wisata Batu dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Wisata Batu. Kelurahan Dadaprejo. Dari 24 desa atau kelurahan di Kota Wisata Batu, ada 14 desa atau kelurahan yang memiliki TPS 3R. Nah, salah satunya Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo saat ini sudah berjalan dengan baik nih. Warga Dadaprejo pun memiliki kelembagaan yang solid dengan adanya pengelolaan dan waktu pengambilan sampah yang teratur. Ada 6 jalur yang dilalui dan 11 kendaraan pengangkut yang dioperasikan di sini. Sampah di sini sudah dipilah dengan baik. Tak hanya itu, di Dadaprejo sampah-sampah yang tercampur dengan sampah basah akan disemprot dengan asap cair batok kelapa dengan penyemprotan berkomposisi air yang dicampur dengan liquid. Asap cair batok kelapa, asap cair desinfektan organik dapat menjadi metode cepat untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Asap cair ini juga dikenal sebagai cuka kayu. Selain itu, sampah-sampah di sini akan dikelola menjadi kompos yang berguna untuk masyarakat Dadaprejo ini. Nah, itu tadi adalah 5 desa atau kelurahan di Kota Wisata Batu dengan pengelolaan sampah terbaiknya nih. Solusi penanganan sampah rumah tangga di atas dapat meminimalisir sampah di Kota Wisata Batu dan bisa dicontoh ya. Karena pengelolaan sampah dari rumah seperti ini setiap harinya dapat membantu lingkungan di Kota Wisata Batu ini menjadi lebih bersih, sehat, dan aman dari gangguan bakteri penyebab penyakit di sampah rumah tangga. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat ATF yang ingin ikut serta dalam menciptakan lingkungan serta bagi keluarga. Sampahmu tanggung jawabmu.